Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sirril azmani ibratan nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda wal rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kenikmatan kita yang banyak, dan tak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita dan membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, sehingga sampai saat ini kita menjadi hamba yang alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaat baik yang untuk hari ini di dunia ini sampai di akhirat kelak. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah karya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Untuk saat ini kita akan membahas tentang yusru syariah, yusru wa kamalus syariah. Jadi yusru syariah wa kamalus syariah al-Muhammadiyah. Jadi ini berkaitan dengan kemudahan dan kesempurnaan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Muhammadiyah bukan ormas ya, jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusru syariatil Muhammadiyah wa min khusaisi hadhil ummah anna syari'ataha aisarus syara'i wa dzalika binasil Quran. Jadi sebenarnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semudah-mudah syariat. Jadi ada yang mengatakan atau ada perkataan syar'i, ada wad'i. Jadi apa perbedaannya syar'i dan wad'i? Ada syar'i kemudian ada wad'i. Jadi kalau syar'i itu adalah yang berasal dari Allah. Jadi yang berasal. Kalau wad'i itu buatan manusia, berasal dari Allah, kemudian diturunkan kepada Rasulnya, kepada Nabinya, kemudian disampaikan ke kita. Kalau wad'i itu buatan manusia, kebayan manusia untuk kita sendiri, untuk manusia semuanya. Nah, itu wad'i. Jadi kalau jembatan itu Allah yang bikin, apa manusia yang bikin? Manusia itu namanya wad'i. Nah, kalau syar'i itu syariat atau ajaran dari Allah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah atau nabi-nabi yang lain, kemudian menjadi petunjuk bagi manusia. Anna syariat, jadi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aisarus syara'i, jadi syariat yang paling mudah. Wadzalika binasil Quran, ini ada di dalam Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Fama min faridatin minal faraid illa wa yassaraha Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu kewajiban-kewajiban yang ditentukan atau harus dilaksanakan oleh kita, kecuali Allah memudahkan. Yassaraha Allah subhanahu wa ta'ala bi fathi babi rukhsati wa iha, itu dengan membuka celah rukhsah atau dispensasi atau kemudahan, atau dia bisa melakukan. Jadi misalkan kalau sholat hukum asalnya itu adalah berdiri, tapi ketika ada orang yang nggak bisa berdiri maka bisa duduk. Jadi begitu juga orang yang nggak bisa duduk berarti berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, apa? Pakai isyarat. Itulah kemudahan. Jadi hukum aslinya berdiri dalam sholat, tapi ada rukhsah, ada kemudahan, ada kelonggaran. Wal udhr fiha, atau misalkan kita punya alasan yang syar'i, punya alasan misalkan sakit, jadi bukan alasan yang dibuat sendiri, sakit atau lain-lainnya, atau dalam keadaan safar, atau dalam keadaan hamil yang khawatir bayinya akan
akan menderita kesulitan, baik ibunya atau si jabang bayi. Itu bagian dari rukhsah dan udzur. Dan itu Allah menghendaki rukhsah itu diambil. Jadi agar apa? Karena Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Fakhud makalan as-shalah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi misalkan tadi sholat, wahya ahammu wa a'dhamul faraid. Jadi sholat itu bagian penting atau bagian yang paling penting dan paling agung dari seluruh kewajiban. Balhiya imaduddin wa asasul matin. Sholat itu adalah tiangnya agama dan fondasinya yang kokoh. Jadi kalau orang meninggalkan sholat, maka dia fondasinya akan runtuh. Siapa tahu sumber permasalahan yang ada di kehidupan dia asalnya dari sholatnya. Wa inna ma'a dzalika ja'ala Allah Ta'ala ahkaman khassatan takhtalifu 'anil hukmil asli. Jadi hukum asalnya tadi. Jadi hukum asalnya itu berdiri. Tapi kalau orang memang tidak bisa melaksanakan hukum asal, maka diberlakukan bertahap. Apalagi orang yang baru bertobat. Jadi orang yang baru bertobat, orang yang baru kembali, jangan kau hina. Tapi harus kita temani, harus kita rangkul, harus kita bimbing sampai dia benar-benar menjalankan hukum yang asli. Jadi misalkan setiap hari selama 24 jam punya kewajiban 5 waktu, karena dia baru bertobat maka kemampuannya hanya 3. Atau misalkan yang dua waktu itu dia terhalang oleh kegiatan dia, maka butuh penyesuaian. Jadi orang yang kembali kepada Allah itu butuh penyesuaian. Terkadang orang yang baru kembali itu hambatannya penyesuaiannya. Jadi maksudnya apa? Penyesuaian itu bisa jadi ketika orang itu kembali itu akan dihina, akan disepelekan, akan diremehkan. Maka ketika dia memegang asas yang tadi, asas mati, asas yang kuat, ingin menegakkan pondasinya, ingin menegakkan tiangnya, maka butuh dan harus melewati penyesuaian itu. Maka ketika ada saudara yang mau kembali, jangan kau hinakan, tetapi kau rangkul, ajak dia, ajak untuk bersama-sama. Mura'atan lidurufin khassatin fi ahwalin khassatin. Ini memelihara kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi yang khusus. Mungkin setiap orang, antara satu orang dengan yang lainnya, kondisi kehidupannya tidak sama. Maka diharapkan ada rukhsah. Ada rukhsah yang bisa dilakukan, ada rukhsah yang bisa dikerjakan, sehingga syariat itu menjadi mudah. Dan itu sejalan dengan firman Allah tadi, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran. Nah, ini contohnya kal-marad was-safar wal harab. Ini contohnya seperti orang sakit, orang yang melakukan perjalanan, atau orang yang berada dalam kondisi perang. Wa fi halati adami wujudil libasi satir. Ini berkaitan kalau misalkan tidak ada pakaian, tidak ada penutup, itu menjadi rukhsah. Au adami ma'rifatil qiblah, kalau orang ini tidak mengetahui arah kiblat itu kemana, maka dia tetap bisa melaksanakan sholat. Jadi kalau dia tidak tahu arah kiblat kemana, dia bisa tetap melakukan sholat. Misalkan dia tersesat di mana, di hutan atau ke tempat yang mungkin tidak ada orang di sana, dia boleh dan tetap bisa melaksanakan sholat meskipun dia tidak tahu arah kiblat kemana. Au nisyaniha, atau kalau dia lupa. Jadi kalau dia lupa itu mendapat rukhsah. Kalau waktu puasa kemudian dia lupa, setelah bangun tidur, mungkin setelah subuh dia tidur, paginya bangun langsung makan, nah itu lupa, itu rukhsah namanya. Allah yang memberi makan dia, tetapi jangan dilanjutkan. Awin naum anha, atau tidur. Jadi kalau orang tidur, yang namanya tidur itu nggak ada hukumnya. Tapi harus disisipin. Waktu-waktu tertentu kita melakukan kewajiban itu, insya Allah kita akan dijaga dan Allah bangunkan. Jadi itu hal rukhsah atau kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita dan Allah menghendaki kita yang mudah-mudah. Ini berkaitan dengan syariat Rasulullah SAW. Wa hadza taysir huwa sifat al-amali hadis syariatil mutahharah. Ini kemudahan ini sebenarnya sifat umum. Sifat umum untuk syariat Rasulullah yang suci.
Innallaha radiya li hadhihi ummah al-yusra wa kariha lal usra. Di dalam hadis juga sesungguhnya Allah itu ridho bagi umatnya itu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Jadi yang tadi Al-Quran Al-Baqarah ayat 185 ini yang kedua adalah hadis. Innallaha radiya li hadhihi ummah al-yusra wa kariha lal usra. Ini dikuatkan dengan hadis. Rawahu Tabrani bi rijalis sahih. Jadi diriwayatkan Tabrani dan orang-orang yang sahih. Wa ruwiya fi musnadihi an Hudzaifah qala sajada sallallahu alaihi wasallam falam yarfa'u sahu hatta dhanna anna nafsahu qubidat falamma faragha qala rabbi istasyarani. Jadi suatu ketika Rasulullah itu sholat. Jadi sholat kemudian sampai ke sujudnya. Sujudnya lama. Dikiranya Rasulullah sama sahabat itu sudah meninggal. Jadi anna nafsahu qubidat. Jadi karena saking lamanya sujud, sahabat itu menyangka Rasulullah itu sudah wafat. Qubidat, jadi diambil, dicabut nyawanya. Falamma faragha. Jadi ketika selesai sujud, akhirnya Rasulullah bersabda, Rabbi istasyarani wa ahalla lana katsiran mimma shaddada ala man qablana wa lam yaj'al 'alaina fid dunya min harajin wa lam ajid syukran illa hadhihi sajdah. Jadi setelah selesai sholatnya, sujudnya, Tuhanku itu tadi berbisik-bisik kepadaku, istasyarani. Apa isi bisik-bisik itu? Wa ahalla lana katsiran. Sesungguhnya Dia Allah menghalalkan bagi kita banyak. Jadi halalnya itu banyak daripada haramnya. Bolehnya lebih banyak daripada tidak bolehnya. Mimma syaddada ala man qablana. Jadi apa yang dilarang umat-umat terdahulu, umat Rasulullah itu dibolehkan. Maka dikatakan halalnya lebih banyak dibandingkan haramnya. Wa halana katsirun mimma syaddada 'ala man qablana. Dia Allah menghalalkan bagi kita banyak daripada umat-umat sebelum kita. Jadi menghalalkan, memudahkan dari sesuatu yang berat dari umat sebelum kita. Walam yaj'al 'alaina fid dunya min haraj. Dan dia tidak menghendaki bagi kita kesukaran. Falam ajidu syukron. Maka saking banyak halalnya, maka untuk bisa menebus banyaknya halal, banyaknya bolehnya, Rasulullah itu sampai sujudnya lama. Falam ajid syukron. Saya tidak menemukan rasa syukur saya mau diganti dengan apa kecuali illa sajdah, kecuali dengan sujud. Makanya sujudnya banyak, makanya sujudnya lama. Illa hadis saja. Itulah yang sujud Rasulullah itu yang dianggap nyawa beliau itu sudah tercabut, sudah dianggap wafat. Maka Rasulullah waktu lamanya sujud itu mendapatkan kabar ini. Jadi yang berat dahulu itu dimudahkan oleh Allah karena kita umat Rasulullah SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftakhiru bihadin ni'mah tahaddutan bi nikmatillah wa yaqul inni bu'ithu bil hanifiyati samha. Jadi sampai Rasulullah itu bangga karena firman Allah. Akhirnya nikmat-nikmat itu selalu diperbincangkan, selalu diperkatakan, selalu dikabarkan, selalu diinformasikan dan selalu diberitahukan kepada para sahabat. Inilah yang namanya tahaddus bin nikmat. Jadi kenikmatan yang selalu disebut-sebut. Jadi ada kata-kata namanya tahaddus bin nikmat. Jadi kalau kita punya rasa syukur, salah satunya sering diomongkan. Tetapi juga hati-hati, jangan membicarakan kenikmatan kepada orang-orang yang tidak suka pada kita, kepada orang-orang yang iri dengan kita, itu hati-hati juga. Jadi kalau kita sudah pandai-pandai memilih kepada siapa kita harus ditahaddus bin nikmat, jadi menyebut-nyebut kenikmatan Allah, itu harus. Ini berarti berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kehidupan kita sosial. Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang hanif, dengan agama yang lurus, dan juga agama yang toleran. Jadi
orang agama yang toleran. Jadi bukan hanya mencintai umat Islam saja, tetapi mencintai umat-umat yang lain. Wa yusi bidzalika bu'uthahu wa rusulahu fa yaqul basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Akhirnya ini selalu diwasiatkan sampai Rasulullah SAW bersabda, beritahukan kabar gembira. Maksudnya kepada umatnya. Jadi kalau dahulu sahabat, wala tunafiru, janganlah kalian lari. Wa yassiru wala tu'assiru, maka buatlah mudah, permudahlah, jangan dibikin sulit. Ini hadis Rasulullah. Wa hadhihi al-qaidah al-kubra fi taqalid hadhihi al-aqidah kulluha fa hiya maisaratun wala usra fiha. Ini adalah kaidah yang sangat agung, dan ini adalah bagian akidah yang sebenarnya memudahkan kita, bukan menyulitkan kita. Wahia tuhin bil qalbi alladhi yatadawwaquha bisuhula wal yusra fi akhdil hayati kulli. Sebenarnya apa yang disampaikan Rasulullah, syariat Rasulullah itu sebenarnya bisa diterima oleh hati nurani kita dan bisa menikmatinya, yatadawwaq bisuhula, menikmati kemudahannya dan kegampangannya fi akhir dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa tadba'u nafsul muslim bi tabi'in khasin min as-sama' allati la taqalluma fi wa la ta'kila bima kana 'ala man qablahu min al-umam. Ini sebenarnya sebagai stempel bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kebanggaan, menjadi ciri khas khusus karena punya toleransi dan juga karena agama-agama yang lurus, al-hanifiyah tadi. Ini yang sekarang ini berkaitan dengan khusus syariat, kemudahan syariat. Yang selanjutnya adalah kamalus syariatil Muhammadiyah, kesempurnaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasaisi hadhihi ummah anna syariata akmalus syara'i. Yang tadi Aisyah, yang sekarang akmal. Aisyah itu syariat yang paling mudah. Ini adalah akmal, yang paling sempurna. Wa dzalika binafsil Qur'an. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ini penyempurnaan. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridho atas kalian Islam menjadi agama kalian. Ini adalah penyempurnaannya. Jadi sudah stempel itu. Jadi ini stempel yang harus kita pegang, bukan hanya sementara saja, sampai kita bawa ketika kita sakaratul maut. Wa hadha i'lanun shalihun min al-haqqi subhanahu wa ta'ala bi ikmalil 'aqidah wa ikmalil syari'ah. Ini adalah sebenarnya pemberitahuan yang jelas bahwasanya ini adalah benar dengan kesempurnaan akidah dan kesempurnaan syariat. Fala naqasa yastatil kamal, ini sudah lengkap, maka sudah tidak perlu disempurnakan lagi oleh yang lainnya. Allah dan Rasulnya yang sudah menyempurnakan, Allah dan Rasulnya yang sudah mencukupkan. Wala qusura yastatil idofa, dan tidak ada kurangnya yang akhirnya butuh penambahan. Wala mahalliyat au zamaniyat tastatil tadwir wa tahwir. Mau waktunya kapan, mau keadaannya kapan, dia tidak butuh perubahan dan tidak butuh modifikasi. Jadi sudah sempurna. Wa hadzal kamal huwa min hatmiyatil umumiyyal makaniyaz zamaniyah fi hadhihi risalah. Maka risalah ini adalah risalah yang sempurna, yang diperlukan, tidak perlu tambahan lagi. Karena sempurna, karena Allah dan Rasulnya sudah menyempurnakan ini, dan ini bisa dikatakan nikmat. Jadi wa'alaikum alaikum nikmati, jadi sudah cukup nikmatnya. Jadi jangan ditambah-tambah. Wahia risalatul khossatin li majmu'atin khossatin fi bi'atin khossatin fi zamanin mahbub. Ini berkaitan dengan Rasul dan Nabi sebelum Muhammad. Maka Rasul dan Nabi sebelum Muhammad itu umatnya terbatas, masanya juga waktu itu. Innama ursila liqaumihi fi asrihi. Jadi kalau umat sebelumnya itu hanya waktu itu, umat itu bukan umum. Fakanat ahkamuha wa syara'uha mutakayyifah wa mahkumah bitilkal muqtadiyah wa dhuruf. Jadi perbedaannya dia khusus di umat itu, di masa itu.
Tapi kalau Rasulullah SAW dia sampai akhir zaman, litunasiba halatul jamaati wa halatil qiyad wa halatul zaman, syariat Rasulullah itu sesuai dengan keadaan orang-orang jamaah, wa halatul bi'ah, sesuai dengan lingkungan pergaulan, dan sesuai dengan zamannya sampai akhir zaman, sampai kiamat. Lakin lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad ursila li kafatin nas hayya risalatul insan fi kulli zamanin wa fi kulli makanin, maka risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariat Muhammad itu untuk semua manusia, tidak memandang tempatnya dia di mana, waktunya kapan. Nah, jadi sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Allati tukhatibu fitratuhu allati la tatabaddalu wa la tatahawwar. Jadi sebenarnya agama fitrah, agama aslinya. Karena siapa yang bikin Allah? Itu tadi syar'i itu dari Allah. Kalau wadi buatan manusia. Yang bikin gedung siapa? Manusia. Manusia itu namanya wadi. Yang bikin jembatan itu manusia. Yang bikin sarang lebah siapa? Lebah. Berarti wadi itu buatan manusia, buatan makhluk. Tapi kalau syar'i, dia Allah yang buat melalui Rasulnya disampaikan kepada kita. Maka fitrah itu tidak bisa dirubah. Jadi fitratullah ta'ala allati fatara nas 'alaiha. Jadi fitrahnya manusia, fitrah itu aslinya. Jadi ada kita nyebut itu. Jadi kita kembali ke fitrahnya, ke asal kita yang suci. Jadi kalau kembali ke asal yang suci, waktu sakaratul maut juga harus suci. Maka perbanyak istighfar. Mau dosanya sebanyak apapun, ketika hak lisan, hak pikiran kita ada istighfar, maka siapa saja dosa kita akan berhenti. Maka jangan berputus asa, jangan rendah diri terhadap manusia, rendah diri di hadapan Allah. Maka fitrahnya ini sebenarnya agama fitrah yang Allah ciptakan fitrah ini. Fasala fi hadhihi risalah syari'atan tatanawalu hayatal insan min jami' atrofiyah. Ini sebenarnya risalah syariat yang sesuai dengan segala kondisi kehidupan. Segala aspek kehidupan manusia itu ada di syariat ini. Jangan khawatir. Wa fi kulli jawanibi nasyadiyah, sampai seluruh kegiatannya, seluruh aktivitasnya, aspek kehidupannya itu atur dan mempermudah kita. Wa qadwal hal mabadi al-kulliyah wal qawaid al-asasiyah, sampai menaruh dasar dan fondasi di dalam aspek kehidupan kita. Fima yata ya bitaqayyi zaman wal makan. Ini sebenarnya syariat ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi kalau misalkan kita dalam kesulitan hidup, maka harapannya apa? Berdoa. Jadi bukan hanya ikhtiar saja. Karena berdoa itu bagian dari ibadah, bukan hanya bagian tapi mukhul ibadah. Ini berdoa adalah intisari ibadah. Wa ja'alaha muhtawiyat ala kulli ma tahta hayatil insan min dawabitin wa tawjihat wa tashri'at wa tanzimat likai tastamirra wa tanmu wa tatatawwar. Jadi ini sebenarnya mencakup semua apa yang dibutuhkan oleh makhluk, apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai aturan, dan itu agar kehidupan kita terus berlanjut, terus tumbuh, dan terus ke arah yang lebih baik. Ini maksudnya dari kemudahan syariat Rasulullah SAW. Selanjutnya, nuruhum yas'a baina aydihim, di dalam surat Tahrim ayat 8 itu nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka memancarkan di depan mereka. Jadi cahayanya umat Rasulullah itu sampai terpancar di depan mereka, di depan umat Rasulullah. Wa min khosa'isi hadhihi ummah anna nuruhum yas'a baina aydihim yaumal qiyamati binasil Quran. Bahwa cahaya umat Muhammad itu bisa terpancar di hadapan mereka. Dan ini termaktub dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, yauma la yukhzillah an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim wa yaquluna rabbana atmim lana nurana. Jadi kalau dilanjutkan waghfir lana. Jadi
atmim robbana atmim lana nurana waghfir lana. Jadi pada hari itu Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama para Nabi itu. Nuruhum yasabaina aidihim. Maka pada hari kiamat umat Rasulullah itu mengeluarkan cahaya di depannya. Wa bi aimanihim, dan di sebelah kanannya. Wa yaqulu rabbana atmim lana nurana. Kalau dilanjutkan waghfir lana. Jadi kalau berdoa itu, kalau misalkan punya kesulitan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan. Jadi sebenarnya kita membawa potensi nurnya Allah. Karena kita jauh, karena kita lupa ingat kepada Allah, maka nur itu lama-lama redup. Lama-lama redup, yang aslinya terang dia redup. Maka kembalikan, sempurnakan. Maka ketika nur itu redup di dalam kehidupan kita, Rabbana atmim lana nurana. Wah, kenapa waghfir lana? Nah, bisa jadi nur itu redup. Nurnya Allah yang ada di diri kita itu redup gara-gara apa? Dosa dan kesalahan kita, sehingga menjadi redup sampai hilang, sampai gelap. Jadi, kalau bahasa sini petang ya, sampai petang. Jadi waghfir lana, karena sesungguhnya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Maka itu sebagai sebuah doa agar cahaya yang Allah berikan, yang dari lahir yang ada di kita itu Allah sempurnakan. Ini yang membuat kita itu banyak susah, banyak sulitnya. Maka ketika kita minta sempurnakan nur yang ada di diri kita, setelah itu waghfir lana, ampuni dosa kita, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini di surat Tahrim ayat 8. Wa qad fadhat sunnah al-musharrafah hadil khususiyah kama thabata bil hadits an Nabi. Ini sudah jelas sunnah yang ada di Rasulullah. Jadi sunnah itu maksudnya perkataan Rasul, tingkah Rasul, tingkah laku Rasul itu dikatakan sunnah yang mulia. Di dalam kekhususan ini bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inni la'arifu ummati yaumal qiyamati min bainil umam, a'rifuhum yu'tawna kutubahum bi'aymanin, wa a'rifuhum bisimahum fi wujuh min athari sujud, wa a'rifuhum bi nurihim yas'a baina aydihim." Jadi kalau dikumpulkan suatu saat di padang mahsyar, dia tidak ketahuan umatnya siapa, namanya siapa. Tapi Rasulullah itu kenal. Seperti apa? Sesungguhnya aku kenal dengan umatku pada hari kiamat. Kalau dia misalkan berkumpul dengan umat-umat lainnya, kenalnya dari mana? A'rifum yu'tawna kutubahum bi'aimanihim. Yang pertama, kitab amalnya dikasih di tangan sebelah kanan. Jadi kalau suatu saat kalau di padang mahsyar ada seseorang, ada manusia yang dikasih di tangan kanan, itu berarti umat Rasulullah mengenali itu. Kemudian yang kedua, wa'arifu bisimahum fi wujuh min athari sujud. Nah, jadi yang kedua tandanya itu bersinar. Jadi Rasulullah mengenal umatnya itu bersinar dari asar wajahnya, asar sujud, min ataris sujud. Maksudnya apa? Yang namanya orang Islam itu pasti harus sholat. Sebelum sholat harus berwudu. Maka kalau Rasulullah pengen kenal, maka dia harus sholat, harus berwudu. Kalau dia tidak sujud, tidak sholat, maka tidak akan dikenal. Tidak akan dikenal. Jadi ini adalah tanda kedua bahwasanya itu umatku, kata Rasulullah. Yang namanya orang Islam itu pasti harus sholat. Jadi sebelum sholat harus berwudu. Maka kalau Rasulullah pengen kenal, maka dia harus sholat, harus berwudu. Kalau dia tidak sujud, tidak sholat, maka tidak akan dikenal. Tidak akan dikenal. Jadi ini adalah tanda kedua bahwasanya itu umatku, kata Rasulullah. Jadi bahkan orang yang memperbanyak wudu itu sebagai gurram muhajjalin, itu seperti putih bersinar. Jadi wajahnya bersinar,
kemudian tangannya bersinar, kakinya bersinar. Jadi bukan habis wudhu tidak sholat, jadi habis wudhu harus sholat ya. Jadi ini maksudnya di sini berwudhu harus sholat, jadi setelah wudhu itu tidak sholat. Jadi maksudnya ini, yang namanya umat Rasulullah itu harus mengerjakan sholat. Gitu. Ya, paham? Ini tanda kedua. Jadi Rasulullah itu pasti kenal. Kemudian tanda ketiga, wa'arifum binurihim yas'abaina aydihim. Jadi tanda ketiga. Ini kalau sudah dia dikasih ke tangan kanan kitab amalnya, kemudian kedua ada tanda dia sujud, kemudian yang ketiga itu pasti ada sinarnya di depannya. Pasti ada, itu adalah umat Rasulullah. Jadi tanpa menyebut nama. Jadi kalau kan waktu itu tidak perlu mengenalkan diri saya umatmu, tidak perlu. Yang diperlukan itu yang pertama, kamu kitab amalmu harus dikasih di tangan yang sebelah kanan. Kemudian yang kedua, kamu sering sujud, sering sholat. Yang pastinya sering wudhu. Kemudian setelah itu baru sinarnya itu ada di depan. Gitu. Ini pentingnya sholat. Jadi kalau orang yang sering sujud, orang yang sering sujud itu pasti akan berdampingan dengan Rasulullah. Fa'id ini ala nafsika bikatroti sujud. Jadi beda orang setero ingin berdampingan suatu saat yang selalu ketemu Rasulullah, maka fa'id ini ala nafsika, bantulah aku atas dirimu bikatroti sujud. Maka perbanyaklah sujud. Jadi kalau sudah selesai sholat wajibnya, maka tambah sholat sunnah. Itu sunnah lagi semampunya. Saya kira sampai di sini saja. Walaupun itu masalah